Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mohon izin Pak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, izin memperkenalkan diri Praja Pratama Muhammad Faria Sulan Panji Sinurat, NPP 361549, kelas F5, Prodi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang sudah saya pelajari di kelas Pak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong. Materi yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, monarki, republik, dan otoriter. Sistem pemerintahan merupakan mekanisme yang digunakan suatu negara dalam menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum terdapat beberapa bentuk sistem pemerintahan yang berkembang di dunia, yaitu presidensial, parlementer, semi-presidensial, monarki, republik, dan otoriter. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme tertentu dengan masa jabatan yang tetap. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan contoh negara yang menerapkan sistem presidensial. Keunggulan sistem ini adalah stabilitas pemerintahan yang lebih terjamin karena masa jabatan presiden tidak bergantung pada dukungan parlemen. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem yang menempatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dapat berupa raja, ratu, atau presiden yang memiliki fungsi seremonial. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen sehingga apabila kehilangan dukungan mayoritas parlemen, kabinet dapat dibubarkan. Inggris merupakan contoh negara yang menerapkan sistem parlementer. Sistem ini dinilai lebih fleksibel karena memungkinkan pergantian pemerintahan tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir. Sistem semi-presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini terdapat pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan yang cukup besar, sementara perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Prancis adalah contoh negara yang menerapkan sistem semi-presidensial. Sistem monarki adalah sistem yang dipimpin oleh raja atau ratu berdasarkan garis keturunan. Monarki dapat berbentuk absolut maupun konstitusional. Pada monarki absolut, raja memiliki kuasa penuh dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan pada monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Arab Saudi adalah contoh monarki absolut, sedangkan Inggris merupakan contoh monarki konstitusional. Sistem republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak berdasarkan keturunan. Republik menempatkan kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Indonesia merupakan negara republik yang berdasarkan pada prinsip demokrasi dan konstitusi. Sementara itu, sistem pemerintahan otoriter ialah sistem yang menempatkan kekuasaan pada satu orang atau kelompok tertentu tanpa ada kontrol yang efektif dari rakyat. Dalam sistem ini, kebebasan politik biasanya dibatasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat kecil. Meskipun mampu menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, sistem otoriter seringkali mengabaikan hak-hak demokratis masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sejarah sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menggunakan UUD 1945 dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, karena situasi politik dan keamanan yang belum stabil pasca kemerdekaan, pemerintah melakukan penyesuaian dengan memberikan peran yang lebih besar kepada kabinet dan parlemen. Akibatnya, Indonesia sempat menjalankan praktik pemerintahan yang mendekati sistem parlementer. Pada tahun 1949, setelah pengakuan oleh kedaulatan Belanda, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Bentuk negara yang semula kesatuan berubah menjadi federal. Di periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun sistem federal tidak berlangsung lama karena dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui Undang-Undang Dasar Sementara UUD 1950 dan tetap menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berlangsung hingga tahun 1959. Dalam periode ini sering terjadi pergantian kabinet karena lemahnya dukungan politik di parlemen. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintahan tidak stabil dan pembangunan nasional terhambat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial yang kemudian berkembang menjadi demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem presidensial tetap digunakan, tapi praktik pemerintahan cenderung sentralistis dengan dominasi kekuatan eksekutif yang sangat kuat. Pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tapi kebebasan politik masyarakat relatif terbatas. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia melakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat demokrasi, membatasi masa jabatan presiden, memperluas hak asasi manusia, serta memperkuat mekanisme checks and balance. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahan. Dengan demikian, sejarah sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan proses panjang dalam mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan cita-cita, yaitu demokratis, efektif, dan berlandaskan hukum. Kemudian, pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Ilmu pemerintahan tidak hanya membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga mempelajari hubungan-hubungan antara pemerintah dan dengan masyarakat, proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, pelayanan publik, serta mekanisme pengelolaan kekuasaan negara. Pemerintahan berkembang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki objek kajian, metode penelitian, dan teori yang khas. Objek utama ilmu pemerintahan adalah pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, menyediakan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan berusaha memahami bagaimana kekuasaan dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lain, seperti ilmu politik, administrasi publik, hukum tata negara, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Hubungan tersebut menjadikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang bersifat multidisiplin. Sebagai contoh, dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan utama ilmu pemerintahan adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Melalui ilmu pemerintahan, para aparatur negara dapat memahami cara menjalankannya, tugas pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, ilmu pemerintahan juga berperan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam menyelenggarakan pemerintahan, seperti korupsi, birokrasi yang tidak efektif, konflik kewenangan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan ilmiah, sebagai permasalahan tersebut dapat dianalisis dan dicarikan solusi yang tepat.
Oleh karena itu, ilmu pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Perkembangan ilmu pemerintahan di dunia dipengaruhi oleh dua aliran besar, yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Kedua aliran ini memiliki pandangan yang berbeda dan memahami pemerintahan, meskipun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aliran Anglo-Saxon berkembang terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Aliran ini menempatkan administrasi publik sebagai fokus utama dalam studi pemerintahan. Menurut pandangan Anglo-Saxon, pemerintahan dipahami sebagai proses manajemen dan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian utama aliran ini adalah bagaimana pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini antara lain Woodrow Wilson Frank J. Goodenough, yang menekankan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi. Dalam praktiknya, pendekatan Anglo-Saxon banyak digunakan dalam reformasi birokrasi modern yang berorientasi pada pelayanan publik. Sebaliknya, aliran Eropa kontinental berkembang di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Aliran ini menekankan aspek hukum dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan dipandang sebagai pelaksana kekuasaan negara yang memiliki kewenangan kedaulatan hukum. Oleh karena itu, kajian ilmu pemerintahan dalam aliran ini banyak berkaitan dengan hukum tata negara, kewenangan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam ini antara George J. dan Max Weber. Perbedaan utama antara kedua aliran tersebut terletak pada fokus kajiannya. Aliran Anglo-Saxon lebih menitik beratkan pada administrasi, organisasi, dan pelayanan publik, sedangkan aliran Eropa kontinental lebih menitik beratkan pada aspek hukum, kekuasaan, dan negara. Namun demikian, kedua aliran tersebut saling melengkapi dalam perkembangan ilmu pemerintahan modern. Indonesia sendiri banyak yang dipengaruhi oleh aliran Eropa kontinental karena sejarah kolonial Belanda yang cukup panjang, tetapi dalam perkembangan administrasi publik dan reformasi birokrasi, Indonesia juga mengadopsi berbagai konsep dari aliran Anglo-Saxon dengan memahami kedua aliran tersebut. Kemudian ada pemerintahan daerah dan pembagian wilayah. Pemerintahan daerah dan pembagian wilayah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan dalam Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang memiliki admin. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian wilayah memiliki tujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang. Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara. Tingkat kedua adalah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Tingkat ketiga adalah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh bupati.
atau wali kota. Selanjutnya terdapat kecamatan yang dipimpin oleh camat, kemudian desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat melalui prinsip otonomi daerah. Kewenangan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Lingkungan hidup, ketenagakerjaan, serta sebagai pelayanan publik lainnya. Namun beberapa urusan strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Keberadaan pemerintah daerah sangat penting di dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya pemerintahan daerah, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemudian ada desentralisasi, rekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal 3 asas penting, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut menjadi dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar pemerintahan dapat berjalan lebih aktif, efisien, dan serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Penerapan desentralisasi diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan, menyusun program pembangunan, serta mengelola anggaran daerah secara mandiri. Tujuan utama desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, memperkuat demokrasi lokal, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Dalam asas ini, kewenangan yang diberikan bukan menjadi kewenangan daerah, melainkan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dekonsentrasi bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Contohnya adalah pelaksanaan program kementerian melalui kantor wilayah atau balai yang berbeda di daerah. Sementara itu, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat pada daerah atau desa, serta dari pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dalam tugas pembantuan, daerah hanya melaksanakan tugas yang diberikan dan wajib. Contohnya adalah pelaksanaan program vaksinasi nasional yang menugaskan. Contohnya adalah pelaksanaan program vaksinasi nasional atau pendataan kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penugasan dari pemerintah pusat. Ketiga asas tersebut memiliki peran yang sangat penting
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi memberikan kemandirian kepada daerah, dekonsentrasi memperoleh koordinasi antara putaran daerah, sedangkan tugas membantu pelaksanaan program nasional secara merata dengan penerapan yang hebat. Ketiga asas tersebut dapat memperkuat efektivitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sesuai dengan sejarah, budaya, dan perkembangan politiknya. Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan contoh negara yang memiliki karakteristik sistem pemerintahan yang berbeda. Perbandingan ini penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta posisi Indonesia dalam praktik pemerintahan modern. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Presiden memiliki kewenangan membentuk kabinet yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Sistem ini menekankan pemisahan kekuasaan antara eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Amerika Serikat juga menerapkan sistem presidensial. Presiden dipilih melalui Electoral College dan memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seperti Indonesia, kabinetnya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada parlemen. Namun sistem checks and balance di Amerika Serikat lebih kuat karena Kongres memiliki kewenangan yang besar dalam mengawali kebijakan presiden. Berbeda dengan Indonesia dan Amerika Serikat, Inggris menerapkan sistem parlementer kepada negara adalah raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang berasal dari partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat lebih cepat apabila kehilangan dukungan politik. Kemudian ada pemahaman cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Cohabitation adalah istilah yang digunakan dalam sistem pemerintahan semi presidensial, khususnya di Prancis. Cohabitation terjadi ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik atau koalisi politik yang berbeda. Situasi ini biasanya muncul ketika partai pendukung presiden tidak memperoleh mayoritas kursi di parlemen, sehingga presiden harus menunjuk perdana menteri dari partai yang menguasai parlemen. Dalam kondisi cohabitation, presiden tetap menjalankan fungsi sebagai kepala negara, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Masuk kebijakan ekonomi, sosial, dan administrasi negara. Karena berasal dari kekuatan politik yang berbeda, hubungan antara presiden dan perdana menteri sering kali diwarnai stabilitas pemerintahan. Namun kedua tetap harus bekerja sama demi menjaga. Prancis telah beberapa kali mengalami cohabitation seperti pada masa Presiden François Mitterrand dan Perdana Menteri Jacques Chirac. Meskipun terjadi perbedaan politik, sistem pemerintahan tetap berjalan karena konstitusi Prancis mengatur pembagian kewenangan secara jelas antara presiden dan perdana menteri. Di Indonesia, konsep cohabitation tidak berlaku secara formal karena Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara.
sekaligus data pemerintahan sehingga tidak terdapat jabatan presiden yang berasal dari koalisi politik yang berbeda dengan mayoritas anggota PDN. Dalam kondisi tersebut, presiden harus membangun komunikasi dan kerjasama politik dengan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, perbedaan mendasar tetap ada dalam sistem presidensial Indonesia. Presiden tidak dapat dipaksa mengundurkan diri hanya karena kehilangan dukungan jiwa. Cohabitation merupakan konsep yang khas dalam sistem semi-presidensial dan tidak secara langsung diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa yang sangat panjang. Sebelum kemerdekaan, wilayah Indonesia telah mengenal berbagai bentuk pemerintahan sejak masa kerajaan hingga masa penjajahan. Setiap periode memberikan pengasuh terhadap pembentukan sistem pemerintahan Indonesia modern. Pada masa kerajaan, sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki atau raja, memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, dan berbagai lainnya menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan tradisi, adat istiadat, serta hukum yang berlaku pada masa itu. Kekuasaan raja umumnya diwariskan secara turun-menurun kepada keturunannya. Pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan berubah menjadi pemerintahan lokal tahun 1942-1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia membentuk pemerintahan nasional berdasarkan UUD 1945 dengan sistem presidensial. Dalam perkembangannya UUD 1950, namun Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5. Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Reformasi membawa perubahan besar melalui amandemen UUD 1945, kemudian perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan negara Jepang. Indonesia dan Jepang sama-sama merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan modern, namun kedua memiliki struktur pemerintahan yang berbeda. Perbandingan tingkat pemerintahan kedua negara penting untuk memahami bagaimana kewenangan dan administrasi pemerintahan diatur dalam masing-masing negara. Indonesia, negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Tingkat pemerintah di Indonesia terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, pemerintah provinsi dipimpin oleh gubernur, pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati, dan pemerintah kota dipimpin oleh wali kota. Struktur ini memungkinkan pelayanan publik menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Jepang juga merupakan negara kesatuan, tetapi pembagian wilayah pemerintahannya berbeda. Jepang terbagi ke dalam 47 prefektur yang dipimpin oleh gubernur. Di bawah prefektur terdapat kota Shi, kota kecil Cho atau Machi, dan desa Mura atau Son. Pemerintahan lokal di Jepang memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola berbagai urusan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.
Persamaan antara Indonesia dan Jepang adalah keduanya menerapkan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Selain itu, kedua negara sama-sama memiliki pemerintahan pusat yang bertanggung jawab terhadap urusan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan ekonomi makro. Perbedaannya terletak pada struktur administratif dan jumlah. Tingkatan pemerintahan Indonesia memiliki tingkatan kecamatan yang berada di antara kabupaten, kota, dan desa atau kelurahan. Sedangkan Jepang tidak memiliki tingkatan yang sepenuhnya yang setara dengan kecamatan. Selain itu, sistem pemerintahan Jepang lebih sederhana karena hanya terdiri dari prefektur dan pemerintah lokal di bawah. Perbedaan terletak pada struktur administratif dan jumlah pemerintahan. Indonesia memiliki tingkatan kecamatan yang berada di antara kabupaten dan desa kelurahan, sedangkan Jepang tidak memiliki tingkatan yang sebenarnya setara dengan kecamatan. Selain itu, sistem pemerintahan Jepang lebih sederhana karena hanya terdiri dari prefektur dan pemerintah lokal di bawah. Lembaga kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga kenegaraan Indonesia merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Segera ke dalam, dan beberapa lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada periode 1999 sampai 2002, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Presiden, DPR, BPK, MA, dan lembaga lainnya berada di bawah MPR. Namun setelah amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan mengalami perubahan mendasar. Kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga, melainkan kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga tertentu, melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Akibatnya tidak lagi istilah kenapa lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan negara. Presiden memiliki kewenangan untuk memimpin kabinet, menetapkan kebijakan nasional, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menjalankan hubungannya luar negeri atas nama negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan para menteri email yang tergabung kabinet. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif
yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi angsawan. DPR bersama Presiden membentuk undang-undang, membahas dan menyetujui anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN), serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui fungsi perawan ini, DPR benar memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang memiliki kepentingan daerah dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. DPD yang mengusulkan dan memberikan dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. DPD dapat mengusulkan dan memberikannya sistem Ketatanegaraan Indonesia. DPD dapat mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan yang jelas di antara lembaga-lembaga negara tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan saling mengimbangi. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan hukum dan kepentingan rakyat. Karena itu, lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara demokrasi yang liberal, adil, dan sejahtera. Kemudian yang selanjutnya, organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang memperoleh kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Organ lapis pertama sering disebut sebagai lembaga tinggi negara karena memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi-fungsi utama negara. Keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan perwujudan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang belum tertuju untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, checks and balance, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem tersebut, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki dan mengawasi serta saling melengkapi. Kemudian ada perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan negara Jepang. Indonesia dan Jepang sama-sama merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan modern, namun keduanya memiliki struktur pemerintahan yang berbeda. Perbandingan tingkat pemerintahan kedua negara penting untuk memahami bagaimana kewenangan dan administrasi pemerintahan diatur dalam masing-masing negara. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Tingkatan pemerintahan di Indonesia terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, pemerintah provinsi dipimpin oleh gubernur, pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati, dan pemerintah kota dipimpin oleh wali kota. Struktur ini memungkinkan pelayanan publik menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Jepang juga merupakan negara kesatuan, tapi pembagian wilayah pemerintahannya berbeda. Jepang terbagi ke dalam 47 prefektur yang dipimpin oleh gubernur. Di bawah prefektur terdapat kota kecil Cho atau Machi, dan desa Mura atau Son. Pemerintahan lokal di Jepang memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola berbagai urusan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Persamaan antara Indonesia dan Jepang adalah keduanya menerapkan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Selain itu, kedua negara sama-sama memiliki pemerintahan pusat yang bertanggung jawab terhadap urusan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan ekonomi makro.
Perbedaannya terletak pada struktur administratif dan jumlah tingkatan pemerintahan. Indonesia memiliki tingkatan kecamatan yang berada di antara kabupaten, kota, dan desa kelurahan. Sedangkan Jepang tidak memiliki tingkatan yang sebenarnya setara dengan kecamatan. Selain itu, sistem pemerintahan Jepang lebih sederhana karena hanya terdiri dari prefektur dan pemerintah lokal di bawahnya. Dari perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa baik Indonesia maupun Jepang berupaya menciptakan pemerintahan yang efektif melalui pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun masing-masing negara memiliki struktur pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sejarah, dan kebutuhan masyarakatnya. Perbandingan ini memberikan wawasan mengenai berbagai model pemerintahan daerah yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan sistem pemerintahan Indonesia di masa depan. Kemudian ada lembaga kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Kenegaraan Indonesia merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945. Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, serta mencegah terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau individu tertentu. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada periode 1999 sampai 2002, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan sebenarnya kedaulatan rakyat. Presiden, DPR, BPK, MA, dan lembaga lainnya berada di bawah MPR. Namun setelah amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan mengalami perubahan mendasar. Kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh satu lembaga tertentu, melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Akibatnya, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangan konstitusional masing-masing. Lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan negara. Presiden memiliki kewenangan untuk memimpin kabinet, menetapkan kebijakan nasional, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menjalankan hubungan luar negeri atas nama negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri yang bergabung kabinet pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR bersama Presiden membentuk undang-undang, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui fungsi pengawasan ini, DPR berperan memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD dapat mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan DPD. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Dalam keadaan tertentu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Organ lapis pertama, lembaga tinggi negara, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang memperoleh kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Organ lapis pertama sering disebut sebagai lembaga tinggi negara karena memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi-fungsi utama negara.
Keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan perwujudan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan checks and balance. Dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem tersebut, tidak satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak karena setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang saling mengawasi serta saling melengkapi. Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi sejajar dan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Organ lapis pertama terdiri atas presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masing-masing lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan amanat konstitusi. Presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan pasal 4 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesia dalam hubungan internasional, angkat duta dan konsul, menerima duta negara lain, serta memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertugas menjalankan roda pemerintahan, memimpin kabinet, menetapkan kebijakan nasional, dan mengkoordinasikan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Apabila Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden akan menggantikan kedudukan Presiden sesuai ketentuan konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. 3 fungsi utama DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga negara yang terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian ada organ lapis kedua, lembaga negara seperti Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, Komisi Yudisial KY, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Bank Sentral. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain terdapat organ lapis pertama yang memperoleh kewenangan secara langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pula organ lapis kedua yang berfungsi membantu penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Organ lapis kedua merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, menegakkan hukum, pertahanan, dan keamanan negara, penyelenggaraan demokrasi, serta pengelolaan perekonomian nasional. Walaupun kedudukannya tidak setara dengan lembaga tinggi negara dalam organ lapis pertama, keberadaan organ lapis kedua sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Organ lapis kedua terdiri dari atas Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, Komisi Yudisial atau KY, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan yang berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Berdasarkan UUD 1945, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian ada organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai Balai Presiden. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk membentuk berbagai organisasi pemerintahan. Guna membantu pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan, pembentukan organisasi tersebut umumnya
dilakukan melalui kebijakan presiden yang dikenal dengan istilah beleid presiden. Kata beleid berasal dari bahasa Belanda yang berarti kebijakan atau tindakan pemerintahan yang diambil oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, beleid presiden diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan seperti peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, maupun kebijakan administratif lainnya yang memiliki tujuan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan organisasi pemerintahan melalui beleid presiden berdasarkan pada kebutuhan negara untuk menghadapi berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Secara teori, pembentukan organisasi pemerintahan melalui beleid presiden merupakan bagian dari kewenangan eksekutif dalam menjalankan fungsi administratif negara. Dalam negara modern, pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, keamanan nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan organisasi yang memiliki fokus kerja yang spesifik dan mampu bekerja secara cepat, fleksibel, terkoordinasi dengan baik. Salah satu contoh organisasi yang dibentuk melalui presiden adalah Lembaga Pemerintahan Kementerian (LPNK). Organ lapis kedua, lembaga daerah seperti pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dalam sistem pemerintah Indonesia selain terdapat lembaga-lembaga negara di tingkat pusat, terdapat pula lembaga pemerintahan di tingkat daerah yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara langsung pada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut sering disebut sebagai organ lapis kedua di daerah karena memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah serta menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat berbagai lembaga negara yang pembentukannya tidak secara langsung diatur dalam UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan negara, memperkuat demokrasi, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan konsekuensi dari perkembangan kebutuhan negara yang semakin kompleks sehingga diperlukan institusi khusus untuk menangani bidang-bidang tersebut yang tidak secara rinci diatur dalam konstitusi. Kemudian lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan salah satu jenis peraturan undang-undang yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan kewenangan pemerintahan yang dimiliki presiden. Melalui peraturan presiden, presiden dapat membentuk berbagai lembaga, badan, komisi, dewan, maupun satuan tugas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut biasanya memiliki tugas yang bersifat teknis, koordinatif, konsultatif, atau operasional dalam bidang tertentu. Kemudian adalah struktur pemerintahan di level provinsi. Pemerintahan provinsi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keberadaan pemerintah provinsi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 serta diperjelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan provinsi juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka menjaga sistem pertahanan nasional. Sistem pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah.
untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan kebijakan pembangunan, mengelola keuangan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mewakili pemerintah provinsi dalam hubungan dengan pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Kemudian struktur pemerintahan di level kabupaten. Pemerintahan kabupaten merupakan salah satu bentuk pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pemerintahan kabupaten bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Struktur kabupaten dipimpin oleh seorang bupati sebagai kepala daerah. Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sebagai kepala daerah, bupati memiliki tugas memimpin penyelenggara pemerintahan daerah, menyusun ketertiban masyarakat, serta mewakili pemerintah kabupaten dalam hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pihak lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Wakil bupati memiliki tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan daerah, memantau pelaksanaan program pembangunan, melakukan pembinaan kepada perangkat daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Struktur pemerintahan di level kota. Struktur pemerintahan kota dipimpin oleh seorang wali kota sebagai kepala daerah. Wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sebagai kepala daerah, wali kota memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan kota, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, mengelola keuangan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kota. Struktur pemerintahan di level kecamatan. Kecamatan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan berfungsi sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota. Keberadaan kecamatan bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan wilayah publik, serta pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang ingin lebih dekat dengan warga. Kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten, kota dengan desa atau kelurahan sehingga memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif hingga ke tingkat masyarakat. Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh bupati oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Struktur pemerintahan di level kelurahan. Kelurahan adalah unit pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan daerah yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perkotaan maupun daerah tertentu. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, kelurahan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan administrasi dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Struktur di level desa. Desa adalah satuan pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayah. Kemudian struktur lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Keberadaan lembaga masyarakat daerah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena lembaga ini menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat 4. Dasar hukum keberadaan lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai pembentukan tugas, fungsi, dan kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa. Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena lembaga ini menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan utama di tingkat desa. Dasar hukum keberadaan lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai pembentukan tugas, fungsi, dan tujuan lembaga kemasyarakatan di desa. Struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan atau LKK merupakan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi sarana partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, sehingga pelaksanaan berbagai program pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Secara umum, fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kelurahan, membantu pelaksanaan program pembangunan di tingkat kelurahan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. 5. Memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan. 6. Mengembangkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Yang 7. Mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, demokratif, dan berkelanjutan. Melalui lembaga-lembaga tersebut, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, menyampaikan aspirasi serta membantu pemerintah
menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat. Lembaga ini juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.